warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Cendrawati, perwakilan dari sekolah untuk mengikuti pembahasan pembelajaran mendalam yang sudah saya peroleh dari pelatihan ini. Kira-kira tentang pembelajaran mendalam, ada yang tahu nggak arti pembelajaran mendalam bagi guru yang sudah pernah kita pelajari pembelajaran mendalam itu apa? Nah, yang mau Deep learning, Miss. deep learning, oke, ada lagi pembelajaran mendalam itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada lagi? Oh ya. Apa ya? Kita akan pembelajaran mendalam itu pembelajaran yang pendekatan pada anak, melalui pengalaman belajar aktif. Jadi di sini pembelajaran mendalam itu mengaktifkan anak-anak untuk belajar secara aktif, tidak hanya diam saja, dan secara utuh dan kontekstual atau dikaitkan dengan kehidupannya. Lalu ciri-cirinya kalau pembelajaran mendalam itu apa? Ciri-ciri dari Anak-anak senang nih. Oh, anak senang, ya benar, terima kasih. Terus apa lagi? Ciri-cirinya, pasti ada ciri-cirinya. Selain senang, ada apa lagi? Ini coba. Yang kedua, dikaitkan dengan pengalaman Dari siswa, ya, menekankan pada pada pembelajaran mendalam itu proses. Terus yang terjadi, terus adanya interaksi, dan yang terakhir pengalaman nyata. Seperti itu. Lalu ada apa saja prinsip di pembelajaran mendalam itu, ada prinsip yang dipakai. Siapa yang lihat prinsipnya sudah pernah kita pelajari sebelumnya? Ada 3 nih. Saya Miss Vina apa? Miss Vina ada 3, mau Miss Vina? Prinsip pembelajaran mendalam membirakan, apa malih? Bermakna. Terus yang pertama lagi berkesadaran atau kita singkat dengan GBM. Kalau berkesadaran yaitu pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika memahami tujuan pembelajaran. Jadi mereka sadar mau belajar tentang apa. Terus bermakna, peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual, yaitu relevan dengan kehidupan nyata. Jadi mereka belajar tidak hanya menghafal atau apa, jadi ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir menggembirakan, pasti suasana yang menyenangkan. Baik. Terus lalu ada pengalaman, selain prinsip ada pengalaman pembelajaran. Ada apa kawan? Ingat nama badan. Memahami, terus mengaplikasikan, dan yang terakhir berefleksi atau disingkat dengan 3M. Memahami yaitu tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi. Biasanya pakai nopo caranya untuk meningkatkan pemahaman anak melalui nopo video, gambar. Diajak bermain. Diajak langsung dengan benda nyata. Oh, benda nyata, ya benar sekali. Terima kasih. Terus lalu mengaplikasikan yaitu pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual atau kaitannya dengan kehidupan nyata. Jadi apa yang mereka sudah pahami dikaitkan dengan kehidupan nyata dan diaplikasikan melalui pembelajaran atau kegiatan bermain. Dan yang terakhir merefleksi sejauh mana mereka paham akan pembelajaran yang dipelajari. Oke, lanjut. Tujuan. Ada tujuannya. Pembelajaran mendalam itu tidak hanya ada prinsip, ada pengalaman, pasti ada tujuan. Tujuan dari pembelajaran mendalam yaitu yang pertama apa Mbak Vina? Mbak Miss Vina. Pemahaman yang Bermakna. Yang kedua apa? Again. Mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan refleks. Kalau anak-anak dengan memahami jadi paham, lebih pikirannya lebih bisa berpikir kritis, sebab akibatnya bagaimana. Lalu mengapa kok perlu adanya pembelajaran mendalam? Mengapa kok ada mengapa perlu adanya pembelajaran mendalam sih untuk pada tahun ini, untuk kurikulum saat ini? Untuk apa? Yang untuk pertama meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar.
belajar anak. Iya, jadi betul sekali. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran. Ya, yang ketiga memuliakan. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan anak untuk belajar. Yang keempat, guru lebih aktif dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Tadi ada pengalaman belajar. Ingat mengikuti pengalaman belajarnya tadi ada berapa? Pengalaman belajarnya tadi ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ada disingkat dengan 3M. Yang pertama, memahami. Terus mengaplikasi. Yang terakhir, merefleksi. Jadi ini paham guys sampai sini. Dan dalam pembelajaran mendalam itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital. Selain ada mengapa, terus apa? Nah, kita sebagai guru ada perannya dalam pembelajaran mendalam sebagai nopo? Aktivator. Selain aktivator nopo malih? Kolaboratif. Dan sebagai pengembang budaya belajar. Jadi di sini kita sebagai guru, peran guru dalam pembelajaran mendalam sebagai aktivator, yaitu mengaktifkan anak-anak dalam memahami dengan melalui pertanyaan terbuka. Siapa saja yang berperan? Pasti guru, orang tua. Kita harus punya relasi kepala sekolah dalam manajemen ya, teman sebaya, lingkungan masyarakat. Kalau kita mau ada kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan di masyarakat, bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Yang terakhir ya pemerintah setempat. Kapan waktunya itu? Saat perencanaan kurikulum. Terus apa malih? Di awal tahun ajaran atau selama proses pembelajaran, karena sifatnya pembelajaran mendalam itu fleksibel. Fleksibel itu bisa berubah, tidak kaku, bisa disesuaikan dengan kondisi anak. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya dalam mengimplementasi pembelajaran mendalam, yang pertama kita harus membuat pembelajaran. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Terus menyajikan stimulus melalui video, cerita, mendorong anak untuk bertanya dan mengeksplorasi, menyediakan berbagai pilihan aktivitas atau ragam main, memandu anak dalam merefleksi. Contohnya kalau merefleksi, maka siapa yang bisa merefleksi kegiatan ini? Disini menilai apakah ada kekurangan dalam proses pembelajaran. Nah, terus apa lagi waktu malih? Kalau kata-kata untuk merefleksi biar anak-anak itu lebih paham, kan kreatif ini bisa dengan bertanya kembali pengalaman apa yang kamu pelajari. Dari situ kan anak-anak bisa menceritakan, kalau mereka paham pasti mereka bisa menceritakan pengalaman apa saja yang sudah mereka pelajari. Dan yang terakhir, tidak lupa untuk dokumentasi dan asesmen, biar tahu asesmen itu anak-anak sudah sampai mana yang bisa ditindaklanjuti untuk direfleksi berikutnya, atau sudah baik sesuai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Di sini juga dalam pembelajaran mendalam ada pola pikir bertumbuh. Kira-kira pola pikir menurut ibu-ibu yang apa? Pola pikir kumpulan keyakinan yang menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi pikiran kita bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran. Ternyata pola pikir itu ada dua, yaitu pola pikir PPB atau yang dijabarkan dengan panjangnya pola pikir bertumbuh, dan yang satunya pola pikir tetap atau disingkat PPB. Kalau PPB yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa kita lakukan dengan melalui belajar dan usaha, benar Mbak Miskina. Lanjut, kalau PPT, keyakinan bahwa kecerdasan itu bersifat tetap. Jadi kayak kalau PPB itu ini, kalau ada tantangan kira-kira ngapain? Kalau ada tantangan, kalau PPB bertumbuh, keluar
yang PPT itu sebagai menghindar. Kalau ada rintangan mereka, kalau PPB mesti bertumbuh itu pasti bertahan. Kalau yang PPT menyerah, tak akan berkembang. Kalau ini effort usaha, kalau PPB sebagai peluang. Kalau yang PPT sebagai mubazir. Kritik, wah ini biasanya kritik kalau orang PPB sebagai nomor itu motivasi informasi. Kalau orang yang PPT sebagai serangan padahal untuk berkembang sebenarnya. Kalau yang terakhir orang lain sukses, kesuksesan orang lain itu sebagai nopo ya, kalau orang PPT inspirasi. Kalau orang yang PPT kira-kira jadi apa? Ancaman, jadi musuh ya. Nah, di sini juga dalam PPP ada pujian pribadi atau pujian proses. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu ada pujian pribadi dan pujian proses. Kira-kira kalau pujian pribadi ini tuh seperti apa? Kamu masih pintar. Kalau yang anak bayi, kalau pujian proses disertakan alasannya. Mungkin kamu hebat dalam nopo. Kalau pribadi hanya secara umum. Oke? Prinsip pembelajaran yang nopo nggih? Ingat nopo mboten? Prinsip pembelajaran yang masuk dalam PBB tadi yang PBB itu masuk dalam prinsip pembelajaran yang paling dominan di menggembirakan. Betul sekali, karena anak yang sudah positif, menantang, menyenangkan, memotivasi, pasti pikiran bertumbuhnya semakin meningkat. Lalu kalau di dalam pembelajaran pengalaman belajar, kira-kira masuk dalam nopo PBB di bawah? Dalam merefleksi. Iya, benar, merefleksi. Jadi yang paling dominan di refleksi. Jadi anak-anak bisa berpikir bertumbuh itu ketika dalam proses merefleksi. Oke, mari. Kalau setelah saya membahaskan seperti ini, kira-kira tanggapan dari ibu-ibu guru berikut siapa yang mau? Dari pembahasan ini loh. Tanggapannya dari ibu peserta. Nopo sing sakit? Nopo ditulis, nopo langsung komen? Komen saja. Komen saja. Oke, Iya. dari Miskina tanggapannya dari saya setelah memaparkan pembahasan ini, apa yang didapat? Mungkin dari saya aja dulu ya, Iya, Miss. boleh, Tanggapannya sangat luar biasa. Semoga ini bisa diimplementasikan Ya, di lembaga. Nanti diimplementasikan. teman-teman juga bisa saling berkolaborasi untuk menyusun pembelajaran terkait dengan pengalaman belajar tadi dan pembelajaran mendalam, sehingga proses pembelajaran bisa lebih menyenangkan lagi, lebih menggembirakan, dan tentunya hasilnya bermakna untuk anak-anak. Bermakna untuk anak-anak. Oke, terima kasih. Lalu terencana tindak lanjut bagi guru-guru setelah tahu dari prinsip pengalaman dan tentang ciri-ciri pengalaman belajar tadi, kira-kira apa yang ditindaklanjuti untuk kegiatan berikutnya untuk membuatnya? Menyusun perencanaan. Perencanaan. Nanti kita sama-sama belajar, ya. Kurang lebih itu pembahasan saya. Nanti kita akan belajar bersama-sama untuk merancang dan diskusi bersama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.